Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan revival. Ini menjadi doa kita, harapan kita supaya revival ini benar-benar terjadi di tengah-tengah kita semuanya. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Kaya dan Miskin. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Amsal 29 ayat 13. Sekali lagi Amsal 29 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Si miskin dan si penindas bertemu dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini menuliskan si miskin dan penindasnya. Nah, orang yang menindas si miskin kebanyakan adalah orang-orang yang kaya. Ya, sehingga dalam ayat ini kita dapat menemukan ada dua golongan dari banyaknya jenis-jenis golongan manusia di muka bumi ini. Ada golongan orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, ataupun orang kaya, orang yang berkelimpahan. Nah, dalam benak manusia, orang yang kaya adalah mereka yang memiliki harta benda, kemudian uang yang sangat banyak, pangkat atau jabatan yang sangat tinggi, ketenaran atau popularitas yang luar biasa. Sedangkan orang miskin adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari dan hidupnya serba tidak ada. Nah, itu yang ada dalam benak setiap manusia mengenai orang kaya dan juga orang miskin. Ada juga orang yang beranggapan atau juga memiliki pemikiran bahwa ya memang orang-orang kaya yang biasanya menindas orang-orang miskin. Karena orang miskin ini lemah, tidak punya apa-apa, sedangkan orang kaya punya kuasa, punya harta dan lain sebagainya. Nah, manusia memang memandang orang kaya dan miskin ini sangat berbeda. Bahkan seringkali hubungan antara orang kaya dan kemudian orang miskin ini kurang baik. Sama seperti yang ditulis dalam ayat ini, di mana orang yang lebih kaya menindas orang yang miskin. Nah, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak akan membahas bagaimana orang kaya itu kemudian bisa dikategorikan sebagai orang yang jahat, kemudian orang yang miskin adalah kaum yang lemah dan orang yang baik. Tidak demikian Bapak Ibu. Tapi kita akan melihat dari firman Tuhan hari ini apa yang dapat kita pelajari. Ya, sesungguhnya orang kaya dan orang miskin ini punya persamaan. Meskipun dalam pandangan manusia berbeda, berbanding terbalik bagaikan langit dan bumi seperti itu. Tapi sesungguhnya baik orang kaya ataupun orang miskin mempunyai persamaan. Apa itu? Kita lihat persamaannya adalah orang kaya maupun orang miskin kedua-duanya sama-sama adalah ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan kehidupan mereka, Allah yang membuat mereka ada di muka bumi ini. Amsal 22 ayat 2 saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Saya akan bacakan kembali Amsal 29 ayat 13 ini dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Si miskin dan si penindas bertemu. Tuhan yang memberikan terang bagi mata keduanya. Tadi persamaan yang pertama adalah bagaimana Tuhan sama-sama menciptakan baik orang kaya atau orang miskin. Jadi keduanya ini sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama milik Allah. Dan ternyata tidak hanya ada satu persamaan antara orang kaya dan miskin. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Dalam khususnya Amsal 29 ayat 13 ini dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Tuhan juga sama-sama memberikan terang kepada orang kaya maupun orang miskin. Ini juga adalah persamaan yang kedua. Tuhan sama-sama memberikan terang baik kepada yang kaya dan juga kepada yang miskin. Terang Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang selalu membawa, selalu mendatangkan dan menuntun kepada suatu kebaikan dan kebenaran. Oleh sebab itu, dari terang yang Tuhan beri ini, baik
orang miskin ataupun orang kaya, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama dapat merasakan terang Tuhan, yaitu merasakan anugerah Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terang yang Tuhan beri itu akan selalu membawa kepada kebaikan, kebenaran, dan juga selalu menuntun kepada segala hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tandanya ya, dari terang yang Tuhan beri ini, baik orang kaya ataupun orang miskin, kedua-duanya dapat melihat, merasakan bagaimana terang Tuhan itu, yaitu berbicara tentang anugerah Tuhan. Mereka kedua-duanya sama-sama dapat merasakan anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Matius 5 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ayat ini sangat menjelaskan bagaimana baik orang kaya ataupun orang miskin sekalipun semuanya dapat menikmati ya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Orang yang jahat, orang yang baik sekalipun juga dapat merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang kaya bisa memiliki harta yang begitu banyak, itu karena berkat Tuhan. Tetapi jika orang kaya itu hidupnya tidak benar, mencari kekayaan dengan cara yang salah, maka dia pun akan menerima ganjaran dan juga penghukuman dari Tuhan. Begitupun juga dengan orang yang miskin. Tuhan sanggup memberkati kehidupannya tidak hanya berupa kekayaan materi saja, tapi misalkan berkat kesehatan, berkat kecerdasan, berkat sukacita dan lain sebagainya. Namun jika orang miskin tersebut juga melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, meskipun demi memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, tetapi dia pun akan melihat teguran Tuhan dan juga penghukuman Tuhan saat hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana orang kaya walaupun dulunya mungkin hidupnya jahat, tetapi saat dia sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan merasakan juga anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu dia akan menerima keselamatan kekal. Dia juga bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kemudian hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain, ataupun kekayaannya bisa ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Contohnya siapa? Kita bisa melihat dalam kisah Sakeus dan juga Matius, murid Tuhan Yesus. Ya, kemudian juga orang miskin, walaupun hidupnya susah, banyak penderitaan, kesedihan, kekhawatiran, serba kekurangan, tetapi itu semua bukan karena Tuhan jahat kepada mereka, tetapi justru Tuhan akan memperlihatkan anugerahnya yang luar biasa ya kepada mereka dalam kemiskinan sekalipun, asal mereka tetap setia mengiring Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Contohnya Lazarus, Bapak Ibu. Ya, kita melihat kisah Lazarus yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pembahasan mengenai orang kaya dan miskin ini, apa yang dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kita? Kita di sini dapat belajar bersama-sama bagaimana Tuhan yang kita sembah, Dia berdaulat atas semua orang, baik orang kaya maupun orang miskin. Kisah Para Rasul 10 ayat 34, demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tuhan yang menciptakan orang kaya, Tuhan yang menciptakan orang miskin, dan Tuhan juga sama-sama memberikan anugerahnya kepada mereka. Jadi jika Allah saja mengasihi dan memperhatikan kehidupan baik yang kaya maupun yang miskin, maka sudah seharusnya kita pun juga melakukan hal yang sama seperti yang Allah lakukan. Kita harus mengasihi, menghormati, menghargai, berbuat baik, memperlakukan baik semua orang. Tidak hanya kepada yang kaya saja. Yang kita lihat kemudian, oh jika kita baik kepada mereka, Dia akan membalas kita dengan kekayaannya. Tidak demikian Bapak Ibu, tapi berlakulah baik kepada semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin juga. Ya. Di sini kita belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Salah satunya kita belajar bagaimana kita mengasihi semua sesama kita, baik yang kaya maupun yang miskin. Karena Tuhan berdaulat atas kehidupan mereka, Tuhan juga terlebih dahulu mengasihi kehidupan mereka. Dan kita pun sama dengan mereka, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama merasakan anugerah Allah. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi dan memperhatikan, kemudian juga berlaku baik kepada semua orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat
berkat, kekuatan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya terus dapat menguatkan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami untuk juga berlaku sama seperti Engkau Bapa. Ketika Engkau yang menciptakan seluruh kehidupan kami umat-umat-Mu, kami ingin tetap juga melaksanakan firman Tuhan. Engkau telah mengasihi kami sebagai umat-umat-Mu dan kami pun ingin juga mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Apapun status dan latar belakang mereka Tuhan, baik yang kaya dan miskin sekalipun, kami tetap memperlakukan semua orang dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk terus berlaku benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cintakan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu kepada keluarga GPD LSAD Magelang. Oleh karena Kristus telah mati untuk kami ketika kami masih berdosa dan sekarang dibenarkan oleh darah-Nya. Kami aminkan setiap firman-Mu ini Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.